insya Allah semuanya. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ngapain suruh hadir, emang sakti dia? Ya. Coba mana saktianya? Nggak bakalan bisa. Dengerin dulu. Dengerin Kamu dulu. iman kepada Allah. Cari pintu keluar yang mudah buat kalian semua. Ayo keluar. Sebelum saya lanjutkan membaca kata Allah yang lainnya dan saya minta kepada وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Ya, keluar yang lainnya. Cari pintu keluar yang mudah buat kalian semuanya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Banten TV, di mana saja Anda berada. Jumpa lagi bersama saya dalam obrolan yang kita sebut ngadu bako. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan seorang ahli ruqyah dan juga ahli-ahli yang lain, ya, karena beliau ini banyak sekali dipercaya untuk memegang amanah jabatan organisasi yang terkait tadi ruqyah internasional. Jadi nyebutnya saya begitu aja, Tat, ya. Iya. Soalnya kalau sebutin bahasa Inggrisnya, saya juga ngucapinnya Inggris serang, ya kan. Orang juga nanti nggak ngerti, ya kan. Tapi itu salah satu organisasinya. Lalu organisasi pengobatan Al-Quran, ya. Lalu organisasi lagi ada pengobatan yang berdasarkan siapa tadi? Imam siapa tadi? Itu juga beliau ini yang memimpin di Banten, ya. Lalu banyak lagi yang lain-lain. Dan kiprahnya beliau, ya, nanti kalau namanya biasa orang lebih mengenal itu Ustadz Nova. Ustadz Aden, ya. Karena di medsos nih beliau sudah tidak asing karena mengisi banyak kajian-kajian, ya kan. Baik kajian yang untuk kelompok milenial, kemudian ibu-ibu, ya, dan umum lah. Ya, jadi sehingga namanya juga kalau di Serang sih udah nggak asing. Serang, ya, Pandeglang mungkin begitu sudah nggak asing lah dengan Ustadz Aden. Ya, lalu karena beliau juga ngurusinnya ya tadi urusan ruqyah itu urusan apa ya? Yang diobatinya juga yang nggak kelihatan ya, Tat, ya. Dan beliau juga akrab dengan dunia maya memang yang nggak kelihatan juga. Makanya pas jadi urusan itunya juga diperdalam terus. Lalu untuk siarnya juga ya melalui medsos juga dilakukan. Nah, makanya nanti untuk kita lebih tahu seperti apa yang dilakukan Ustadz Aden ini, terutama dalam hal pengobatan-pengobatan, baik yang non medis maupun yang medis. Betul. Nanti kita akan dua-duanya bahas nih, karena saya dikasih tahu beliau 1 bulan atau 2 bulan yang lalu sudah menemukan metode baru, ya. Pengobatannya medis, tapi dasarnya Al-Quran. Seperti apa saya juga kurang tahu, nanti kita tanya-tanya beliau. Tapi sebelum itu, tentu yang sudah lama ditekuni beliau adalah metode pengobatan ruqyah. Mungkin bisa diceritakan sedikit kenapa kemudian Ustadz udah bertahun-tahun kemudian lebih konsen kepada pengobatan dalam dengan cara ruqyah, ya kan. Bahkan selain ngobatin juga suka mengadakan pelatihan supaya orang semua menurut beliau itu harus bisa semua, sehingga kalau ada yang terkena gangguan jin dan sebangsanya nggak harus nelpon beliau. Ya, silakan, Tat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketertarikan saya dengan dunia pengobatan Islam ini karena memang berawal dari melihat bahwa akhir-akhir ini umat Islam memang lemah di antara itu. Karena kita saksikan dulu kalau kita lihat sejarah betapa Islam ini luar biasa di atas semua bangsa dalam kemajuan teknologi, keilmuan, sampai kesehatan. Namun seiring pergantian zaman hingga saat ini semuanya lenyap begitu saja. Yang kita pahami dan kita imani dalam beberapa ayat Al-Quran bahwa wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Kami menurunkan Al-Quran ini sebagai sifat, sebagai obat. Nah, atas dasar tersebutlah saya memperdalam pengobatan berdasarkan
kajian Al-Quran dan Sunnah seperti itu. Saya ingin merasa bahwa umat Islam sendiri harus bangga dengan pengobatan ini, bahwa apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya ini yang terbaik dan tidak akan bisa dikalahkan dengan metode manapun. Gitu. Cuman saya bilang tadi dari awal, banyak ustadz ataupun kiai yang tidak concern ke sana, gitu, untuk menggali pengobatan lagi berdasarkan hadis-hadis, riwayat-riwayat yang lain. Nah, akhirnya saya menerjunkan diri saya ke sana. Gitu. Setelah saya menerjunkan, alhamdulillah Allah mudahkan, saya bisa mempelajari pengobatan ruqyah, bekam, intinya yang sudah Nabi ajarkan atau para orang-orang soleh yang mengajarkan di kemudian hari, itu yang menjadi rujukan saya mengobati seorang manusia. Yang karena saya pahami bahwa manusia ini produk langit, yang notabene segala SOP-nya itu ada pada sebuah kitab yang sudah Allah turunkan. Kalau berdasarkan analisa manusia, maka yang terjadi tubuh manusia ini tidak akan kembali ke fitrahnya lagi. Contoh harus dipotong, contoh harus dibedah dan lain-lain. Betapa banyak saraf yang akhirnya rusak. Nah, mendalami ruqyah itu emang sengaja ingin menggali ilmu-ilmu yang dulu pernah dipraktekkan Rasulullah ya, mungkin dan sahabat-sahabatnya. Atau memang banyak keluhan yang datang ke Ustadz misalnya, ini orang sakit, kemudian sakitnya kok medis nggak selesai. Apakah karena itu juga atau gimana, Tan? Sebetulnya dari awalnya itu karena memang saya di awal saya pindah ke rumah dulu ya, diganggu Pak. Saya diganggu jin. Jadi saya liatin itu barang-barang kalau bangun tidur di pagi hari, kok pada pindah-pindah, padahal nggak ada siapa-siapa gitu. Barangnya barang apa itu, Tan? Entah piring apa yang ada di meja. Oh, memang barang biasa lah gitu iya, ya. itu pada pindah ke bawah. Kalau logikanya tikus atau kucing pasti pecah, karena ini benda pecah beling gitu. Kok ini nggak biasa gitu? Waktu itu belum mendalami ruqyah? Belum. Jadi begitu yang diganggu aja gitu ya? Dari awal situ karena sering diganggu, karena ketidaktahuan saya, ya pokoknya siapapun yang bisa ngusir jin ini, saya persilahkan datang, saya undang bahkan gitu. Karena ketidakfahaman ilmu agama saya, dukun-dukun pun datang. Kemudian hari, ya atas izin Allah juga, saya menyadari bahwa saya salah ini, gitu. Saya salah. Kenapa mesti mengundang dukun? Seolah-olah Islam tidak pernah membuat skema bagaimana cara mengusir makhluk jahat ini. Padahal Al-Quran ini adalah sebuah kalimat yang ketika dibacakan kepada mereka itu harusnya pergi. Kenapa saya yang bacakan kok nggak pergi? Iya. Dasar itulah. Kemudian yang kedua, faktor dorongan yang lain adalah mimpi, Pak. Jadi satu mimpi tersebut saya dikasih pedang yang panjang, mimpi ya namanya juga ya. Pedang yang panjang yang ujungnya itu nggak ada ujungnya, warna biru. Ketika saya pegang pedang tersebut, saya terbang ke atas. Dan saya melihat sekumpulan jin itu pada lari ngeliat saya. Saya kejar-kejar. Tapi bisa ngelihat bentuk jin gitu? Ya kan apa yang kita lihat sehari-hari itu yang akhirnya tergambarkan. Gitu. Oh jin ini kepalanya botak seperti ini gitu ya. Jadi bisa menggambarkan lah minimal. Ya dalam mimpi tersebut gitu. Tapi kalau saya ditanya apakah bisa melihat, tidak bisa. Tidak bisa. Tapi yang tergambarkan jin itu menakutkan nggak sih, Tan? Wallahu alam, Pak. Kenapa mereka, kalau yang saya pahami dari beberapa teks hadis, kenapa mereka ingin ditakuti? Karena mereka selalu ingin ngotot bahwa mereka yang terbaik. Sebagaimana iblis dulu, ana khairum minha, saya lebih baik darinya gitu. Nggak boleh ada yang lebih hebat, lebih kuat lah gitu ya. Minimal secara tidak sadar manusia ini takut. Makanya mereka berusaha mewujudkan diri ini menjadi sesuatu yang menyeramkan. Tapi kita nggak pernah tahu bentuk aslinya seperti apa. Barangkali lucu atau apa gitu kan, kita nggak ngerti. Tapi yang pasti mereka, waduh matanya nggak ada satu lah dan lain-lain. Mulai saya belajar, memperdalam. Sebagaimana apa sih ruqyah Rasulullah itu seperti apa? Kok katanya sihirnya mudah kok dengan bacaan ini saja. Nah, saya pelajari itu dari kitab dengan kitab, dari beberapa rujukan ulama ya. Dan Allah percepat saya mempelajari dalam waktu singkat akhirnya. Yaitu yang akhirnya dengan izin Allah juga tiba-tiba orang-orang yang bermasalah dengan gangguan itu pada datang ke rumah minta bantuan. Tahu sendiri gitu. Tahu sendiri, saya tidak pernah bilang kepada siapa-siapa. Mungkin kalau bertanya bagaimana masalah pelang dan lain-lain di rumah, saya nggak punya pelang, pengobatan apa enggak. Dari dulu saya nggak pernah itu masalah seperti itu. Karena tadi itu buat saya hal begini lebih secret gitu. Saya merasa kalau memang ada yang harus dibantu saya akan bantu. Kalau saya pasang, khawatir jatuhnya lebih ke bisnis dan lain-lain sebagai macam. Dan ya setiap orang punya pilihan lah seperti itu. Ya alhamdulillahnya Pak, gitu ketika saya berusaha untuk memperdalam ini, makin banyak yang datang.
Bang In datang, mungkin entah dari mulut ke mulut, atau bahkan ada orang yang mengaku mimpi, gitu, harus ketemu sini, nanti kan ketemu orang yang ngobatinnya. Dan itu gitu. berapa kali-kali, dan itu dari beberapa daerah gitu. Iya, bukan cuma lingkup Iya. ini ya, Serang, Banten. Betul, ya. dari Bali, dari mana-mana, bahkan saya juga sampai safar ke beberapa se-Indonesia lah mungkin. Udah pernah. Khusus untuk itu ya, safarnya ya? Ya betul. Untuk memang undangan itu. diundang Betul, untuk menangani mengobati. kasus, iya. Soalnya kasus-kasus yang tidak bisa dipecahkan gitu, secara logika. Kok ini ada satu keluarga semuanya muntah darah dan kemudian meninggal, kenapa gitu. Ya kalau kita kembali lagi rujuk kepada aturan Al-Quran dan Sunnah tadi itu, tidak ada yang kebetulan. Semuanya sudah Allah desain. Kalau sebabnya karena mati mendadak, ada rujukan lagi. Rasulullah pernah bersabda, tidak ada yang bisa mempercepat kematian. Kalau ada yang bisa mempercepat kematian, maka ain lah. Nah, penyakit ain kan gangguan jin juga sama. Lemparan dari kedengkian seseorang kepada diri kita. Ain namanya. Ain namanya. Nah, itu penyakit yang lebih fatal dari sihir. Nah, orang kadang-kadang kalau tidak paham ruqyah karena gangguan jin di ruqyah biasa, kok nggak Kalau sembuh. ain itu apa? Datangnya dari dalam. Jadi kalau kita memperhatikan beberapa kasus ya, ain itu berawal dari kedengkian seseorang kepada kita. Oh, dari orang luar. Iya, kepada kita. Contoh kasus gitu, ada seseorang yang kurang suka dengan saya. Dan saya tahu orang tersebut tidak suka dengan saya. Dan saya kemudian memikirkan ketidaksukaan itu jengkel juga saya. Itu biasanya langsung ada hubungan sinkron emosional di situ. Dan jin Masuk. melempar gitu. Oh, dia mengikuti perasaan dengki itu. Betul. Bukan Nah, sengaja itu- dikirim oleh yang membencinya, bukan ya? tapi lebih dahsyat dari sihir, Pak. Oh. Nah, orang tuh bisa meninggal mendadak. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, umatku setelah takdir banyak meninggal karena ain. Artinya banyak umatku yang meninggal sebelum waktunya takdir tersebut datang. Hanya karena kedengkian orang yang dimanfaatkan sih. Betul. Dan ain itu bisa penyakit yang bertahun-tahun tidak sembuh. Padahal sudah diobati dengan spesialis yang luar biasa. Nah, kadang-kadang ini butuh kejelian seorang terapis melihat Tapi bahwa bisa disembuhkan ya, Tat? dengan ruqyah. Iya, Tapi ruqyah ain gitu. Kita harus bisa membedakan mana ruqyah biasa, mana ruqyah ain. Nah, ruqyah itu biasanya sudah paham ketika berhadapan dengan hal tersebut. Apa yang harus dilakukan, tindakan dan lain sebagainya. Ya, itu yang ain. Apa Ain. tadi? Ain ya. Lalu Ain. kalau yang ruqyah sihir, Tat, yang sihir itu gimana tuh? Kalau sihir banyak Pak Kan kasusnya. orang kalau secara umum kan sulit lah membedakan ini ain, apakah Oh, baik. memang sihir, jinnya gitu. Perbedaan sihir itu artinya lebih ke general ya. Kalau misalkan bukan kepada pelakunya saja, tapi isi rumah itu akan merasakan. Gitu. Contoh, ada seseorang disihir gitu. Biasanya kan si dukun ini cari targetnya entah dari fotonya, benda-bendanya. Maka ada jin yang akan dikirimkan tuh kepada seorang tersebut. Biasanya indikasinya adalah terjadi ledakan di atap rumah kita. Jadi kalau ain mah tidak diniatkan, berarti ya. Kalau yang sengaja, sihir itu sengaja kan? diniatkan. targetnya ada gitu. Kalau ain tuh tidak bisa. Itu karena ada lemparan ain dari kalangan manusia atau ainul jin. Ustadz punya pengalaman yang seperti apa? Yang mungkin bisa jadi mengerikan, bisa jadi sangat sulit karena sudah terlalu terlalu kuat lah mungkin. Baik, banyak sekali ya kalau berbicara pengalaman sihir karena memang mayoritas gangguan-gangguan yang paling rumit itu sihir. Kadang-kadang mudah, kadang-kadang susah. Artinya karena begini Pak, mungkin saya akan coba kasih pemahaman tentang rumus ruqyah. Saya akan selalu bahas bahwa jin itu akan selalu saya anggap lalat. Dosa-dosa orang tersebut, penyakit hati orang tersebut adalah sampah. Jadi ketika kita melihat di rumah kita banyak lalat, pasti ada sebabnya. Entah bau, sampah, bangkai kan begitu ya? Yang menarik untuk lalat datang lah. Ya, gitu seperti itu. Kita tidak mungkin konsentrasi ke lalat yang ngejar-ngejar lalatnya. Karena capek pasti, akan selalu begitu. Tapi yang terbaik adalah bagaimana caranya kita mencari sumber, entah sampah, entah bangkai, kita buang, maka dengan sendirinya lalat pergi. Persis dalam kehidupan manusia juga. Ketika saya menghadapi gangguan jin, ada yang katanya orang diruqyah berulang-ulang nggak sembuh-sembuh. Nah, artinya sampah sebetulnya tidak tersentuh. Gitu, entah dosa yang pernah dilakukannya, entah penyakit hatinya, iri dengki, kemudian lagi dia tidak terima dengan takdir yang sudah Allah berikan. Ya. Nah, itu bisa jadi Pak, dia belum ikhlas. Nah, akhirnya si jin merasa betah. Atau bahkan ada yang ketika diruqyah jinnya nantangin, sok kalau bisa ngeluarin saya, hebat kamu. Nah, yang seperti apa misalnya itu tadi? Ya itu karena tadi itu, kadangkala orang tersebut menyembunyikan dosa yang sebetulnya. Entah dia segan, entah dia malu menceritakan gitu. Atau dia masih belum menerima keputusan Allah melalui takdirnya gitu. Misalkan dia memilih seorang yang dicintai,
ketika lagi cita-citanya Allah ambil nyawanya orang tersebut. Enggak ikhlas tuh. Oh iya, banyak juga tuh. Nah, itu Bahkan psikis. ada yang sampai apa ya? Stres. Yang gangguan jiwa. Ya. Itu kan jin sebetulnya, Pak. Makanya saya Oh, yang mempengaruhinya itu jin. jin, Pak. Berapa kali saya terapi orang-orang yang punya gangguan kejiwaan tersebut. Makanya saya sering ke beberapa pasien, kalau selama gangguan kejiwaan tersebut sumbernya dari psikis yang belum lama, kemudian entah dari gangguan amalannya, jikir-jikiran, itu saya insya Allah dengan izin Allah masih bisa bantu gitu, untuk menormalkan kembali. Tapi kalau sampai sudah parah, ya kembali lagi ke Allah, seperti itu. Kalau berbicara pengalaman tadi yang Bapak tanyakan, hampir semuanya seru sih, Pak. Seru ya? Rata-rata gitu ya. Nggak, tapi pernah ada mungkin jinnya kan, namanya jin pasti untuk mengusir kan, Ya. karena dia nggak terima, mungkin menyerang balik dalam bentuk apa misalnya dengan Banyak faktor, dan kita juga lihat saksikan beberapa para peruqyah yang sampai akhirnya dia harus pensiun dini atau menyerah tidak mau ruqyah lagi karena si jin ini sudah akhirnya bukan dia yang diganggu, keluarganya. keluarga peruqyah. Iya, anak-anak istrinya dihajar gitu. Terus isi rumah tiba-tiba gaduh. Itu kan yang dendam itu bukan hanya jin saja, si dukunnya juga sama. Gitu. Dukun tahu siapa yang ruqyah. Karena ada spy di sini mata-mata jin laporan seperti itu. Jadi bisa mengusirnya dengan cara itu ya? Jadi akhirnya ruqyah ini afternya setelah beres ruqyah orang hijrah menuju lebih baik lagi, menyadari bahwa ini salah. Iya. Gitu. Kenapa Allah hukum saya seperti ini? Oh, artinya dulu saya tidak ridho dengan keputusan Allah. Jadi menjaganya dengan ketaatan akhirnya ya. Ini seperti itu. Bukan tiba-tiba orang datang ke sini, bisa nggak saya dijaga dan lain-lain. Yang maha menjaga Allah, jangan minta penjagaan ke makhluk. Akhirnya malah diganggu jin seperti itu. Kayak ngisi-ngisi khodam, Iya. itu terlarang itu. Gitu. Allah sudah kasih Si penjagaan. Odam itu berarti memasukkan jin berarti ya? Justru itu yang jadi masalah. Karena dalam surat jin ayat 6 Allah jelaskan, barang ada seorang manusia mendatangi laki-laki dari kalangan jin, kemudian mereka melakukan kerjasama, jin masuk ke tubuh saya supaya saya terlihat ganteng, supaya terlihat cantik, misalkan seperti itu. Kata Allah, tidaklah jin tersebut memberikan manfaat wajadahum rohakum, melainkan kesesatan, apapun itu. Tapi kalau dibilang jin yang masuknya Islam kok, apa udah lihat KTP-nya? Iya. Nah itu, kalau misalkan enggak, Rajin bisa jadi bisa ngaji juga bukan Islam ya? banyak Pak jin tuh nggak ada yang Islam. Iya. Yang masuk ke tubuh manusia itu kan mereka punya aturan sebagaimana kita punya aturan. Barang siapa yang bersekutu dengan jin hukumnya musyrik. Mereka juga sama punya aturan. Barang siapa yang bersekutu dengan manusia syirik. Syirik bagi mereka. Iya sama gitu. Ya. Artinya. Jadi pemirsa Ban TV, Ustadz Aden ini berarti awalnya korban jin nih. Betul. Karena diganggu jin yang dulu sama sekali seperti kita lah, nggak tahu apa-apa Ya, kan, bahkan betul. bingung, bahkan sempat tersesat juga ya. Betul. Karena mendatangkan dukun, Betul. karena ingin mengusir masa diganggu. Tapi kemudian dalam perjalanan akhirnya sekarang menjadi praktisi ruqyah yang sehari-hari aktivitas mulai pagi sampai malam musirin jin tadi. Ya. Jadi dari korban jin kemudian sekarang jadi pengusir jin. Bismillah Ya. izin Allah. Ya, jadi pemirsa, itu salah satunya. Tadi di awal saya sampaikan bahwa ini ada urusan ruqyah yang metode pengobatan memang kaitannya sama jin. Lalu beliau ini ada lagi yang tadi saya sampaikan, pengobatan medis. Ya. Nyebutnya pengobatan medis. Kalau kita tahu kan kalau pengobatan medis itu pasti di klinik, di rumah sakit dengan alat injeksi, obat nyata lah. Betul. Ya, jadi obat-obatnya tablet, kapsul dan lain-lain. Ada yang diinfus ya, Betul, ya. betul. Macam lain-lain. Nah, Ustadz ini punya metode disebutnya juga medis. Ya, tapi seperti apa misalnya medisnya kita juga ingin tahu tuh, Tat. Mungkin sekarang sudah booming ya. Karena disebutnya pengobatan akhir zaman. Sebetulnya nyebutnya pengobatan akhir zaman. Ya, kita kan membayangkan sebagai seorang muslim tahu bahwa akhir zaman tuh kelak teknologi nggak ada. Otomatis alat kedokteran tidak akan bisa dipakai. Untuk membuat obat pun tidak akan bisa. Lalu bagaimana manusia, apakah selesai penyakitnya saat itu? Tapi yang pasti bumi ini kan tetap terjadi, terus berjalan, kita tetap terus berjalan. Lalu bagaimana menghadapi orang yang sakit? Nah, artinya Allah sebagai pencipta bertanggung jawab. Maka Allah kirimkan orang-orang yang kompeten gitu untuk menerima informasi ini, diberikan ilham. Sebetulnya penemunya itu adalah Ustadz Haris Mujahid rahimahullah, karena sudah wafat orangnya. Gitu. Dari mana Ustadz Haris Mujahid? Asli orang Indonesia, cuma lama di Belanda. Gitu. Beliau ini sarjana rangka pesawat. Nah, kenapa dia sampai terinspirasi tubuh manusia disamakan dengan rangka pesawat? Gitu. Karena bagian-bagian tubuh manusia ini sama inspirasi dari Al-Quran. Bagaimana proses penciptaan manusia ini Allah ciptakan dalam surat Al-Mu'min itu diceritakan. Fin nutfah alaqah mudghah idzaman fakasawna idzaman madman. Jadi tetes air mani berubah jadi darah.
aku ciptakan daging, aku ciptakan tulang, dan tulang tersebut aku balut jadi daging. Jadi akhirnya kita pahami bahwa struktur tubuh manusia ini adalah rangka tubuh manusia. Contoh ini adalah rangka tubuh manusia, backbone, tulang belakang. Fakasona idzomanat, dan aku balut rangka ini dengan daging, jantung daging, lambung daging, pankreas dan semuanya daging, dan itu nempel di tulang belakang. Kalau tulang belakang ini kepelintir ke sini, otomatis semua organ yang ada di sini ikut ketarik dan otomatis berubah posisinya. Kinerjanya akan berkurang dan bermasalah. Contoh lambung di sini, ketarik ke sini, otomatis dia naik terus tuh asam lambungnya. Makanya ngobatin orang asam lambung itu paling simpel. Kembalikan lagi ke sini, udah selesai. Artinya pengobatan ini adalah mengembalikan titik ke nol lagi, gitu. Akibat pergeseran tadi tuh, entah pernah bekas jantung, entah pernah pola hidup, ataupun bahasanya jadi pola tidur yang sering ngacak kesana sini. Nah itu menjadi persoalannya. Dan banyak sekali. Dan setelah saya pelajari betul, dalam beberapa kitab Tibun Nabawi dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim bahwasannya bedong bayi saja itu adalah ajaran Madinah. Sampai-sampai saya memahami bahwa bedong itu ternyata bukan tradisi orang Jawa, tapi tradisi Rasulullah SAW. Dan saya memiliki kitabnya. Setelah dipahami, oh seperti ini. Kenapa bayi diwajibkan bedong sampai 2 tahun disarankan? Karena saya beberapa kali menangani kasus anak-anak kecil yang di bawah 2 tahun, itu cukup dengan bedong selesai. Gitu. Penyakit apapun itu, mau speech delay, gitu, hidrocephalus yang notabene kepala besar dan susah, medis susah mengobati. Contoh kasus diabetes basah pak ya kalau nyebutnya, kalau medis gandren itu sampai busuk kan kakinya. Nggak ada lagi, keputusan rumah sakit adalah amputasi. Ya, betapa fitrah Allah itu akan dipotong. Apakah dengan potong selesai? Tidak pak, biar bisa sewaktu-waktu itu akan merambat. Tuh. Artinya sebetulnya bukan solusi. Kalau saya menggunakan logika, tangan kita kejepit. Kalau udah kejepit udah pasti hitam, busuk. Bagaimana cara ngobatinnya? Gak usah dipotong, buka pintunya. Udah, dia bebas. Nah, kalau ngobatin hal tersebut, itu kita lihat kenapa tidak ada peredaran darah masuk ke sini. Akhirnya stagnan, dan luka sedikit pun akan cepat membusuk. Setelah saya amatin arteri, kapiler, vena, itu tidak jalan. Akibat apa? Pelintirnya tulang dalam ini, bawah. Makanya ngobatin itu simpel, cuma dibalikan ke fitrahnya. Makanya sekitar 1 minggu atau 10 hari, itu udah normal lagi. Dan banyak lain, kalau saya jadikan satu-satu persoalan gitu, tubuh manusia. Dan alhamdulillahnya atas inspirasi tersebut, beberapa penyakit pasien-pasien yang datang ke sini selesai. Gitu. Yang medis tadi ya. Mereka bersyukur kepada Allah. Gitu. Banyak lah mungkin artinya testimoni dari pasien-pasien gitu, yang datang ke sini, yang tadinya mau di bedah karena selalu sesak. Diagnosa medis, ini jantung koroner, harus di bypass. Bypass itu kan si rangka ini digergaji pak, dimasukkan alat. Namun pertanyaannya adalah ketika orang tersebut entah di ring ataupun seperti itu, kembali normal nggak? Kan enggak. Artinya itu bukan metode, bukan solusi. Nah Islam, pengobatan Islam adalah solusi dari semuanya. Kenapa? Sekali lagi, bahwa manusia ini produk langit. Langitlah yang punya SOP-nya. Artinya setiap pasien kesini pun saya akan coba jelaskan dulu. Gitu. Karena ini kan belum familiar. Karena logikanya kita sudah memang terpatri dalam hati dan pikiran kita, kalau sakit, dokter, obat. Seperti itu. Obat adalah satu yang kita oral, kita makan. Gitu. Padahal janji Allah dan Rasulnya sudah jelas, di kulli dain daun, setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Tidak mungkin Allah menurunkan penyakit tidak ada obatnya. Itu yang kita percayai semuanya. Nah, kita gali semuanya, dan semuanya Allah sendiri bilang, dzalikal kitabul la raiba fi huda. Petunjuk itu global kan, bukan hanya petunjuk agama saja, petunjuk kehidupan, petunjuk kesehatan dan sebagainya macam. Nah, melalui ilmu lain ini kita gali, dan akhirnya beberapa pasien yang mungkin sudah frustasi berobat kemana-mana tidak sembuh, ketika datang ke sini, qadar dulu dengan izin Allah sembuh, dan dia berbicara kemana-mana. Yang tadi itu saya dari awal, saya tidak pernah pasang pelang, dari mulut ke mulut tadi itu. Akhirnya mereka merasakan manfaat. Karena tadi itu saya ingin sekali lagi membangkitkan bagaimana Islam ini jaya lagi melalui pengobatan. Tapi nggak ada obat yang diminum ya? Tidak kan? ada. Hanya dengan gerakan? Tidak ada. Lebih paling hanya saran aja untuk lebih biar hangat lagi tubuhnya. Coba konsumsi habatus sauda, madu. Untuk menambah inilah ya. Karena yang saya pahami pengobatan itu Pak, input, sistem, output. Input itu kan sesuatu yang dimakan.
dimasukkan ya. Sistem kalaupun diperbaiki, mau dimasukin obat yang mahal gimana juga kalau sistemnya masih belum beres, nggak akan bisa. Perbaiki dulu sistemnya, kemudian output keluarkan dengan apa? Kalau saya biasanya dengan bekam, dengan fasdu, terapi lintah dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu banyak. Kalau di rumah sakit kan ada namanya fasdu juga, ya, tapi dengan bahasa medis mereka. Ya seperti itu yang harganya luar biasa gitu. Padahal kalau datang ke sini sih ikhlasnya. Seperti itu, Pak. Nah, makasih Tat, luar biasa ini. Jadi pemirsa kita sudah jadi dua nih, dapat langsung dari Ustadz karena praktisi dua-duanya. Ruqyah yang pertama itu urusannya sama jin tuh. Tetapi jangan salah juga Tat ya. Mau apa? Kita ada jin, mau mengusir jin bisa jadi mendatangkan jin kalau salah. Benar nggak Tat? Ya. Jadi makanya hati-hati, jangan sampai nanti kita malah udah mendatangkan jin sesat akhirnya. Kemudian juga kita makin sakit. Maksudnya kalau mau ruqyahlah kepada yang betul-betul memang salah satunya seperti Ustadz Aden ini. Ya, jadi kalau salah datangnya ke dukun, jinnya nambah malah, bukan keluar. Ya itu. Lalu yang kedua tadi ya, untuk medis yang diajarkan Al-Quran dan Rasulullah ya, dan juga nabi-nabi yang lain seperti yang disampaikan Ustadz Aden. Nah itu juga kembali lagi ke pemirsa, silahkan kalau misalnya dengan keyakinan itu untuk bisa menyembuhkan, intinya kan sembuh tapi dengan cara yang benar. Kalau melakukan pengobatan yang tidak di rumah sakit, tidak boleh juga dengan cara yang sesat, yang benar ya. Demikian juga kalau di rumah sakit, karena salah pengobatan juga di rumah sakit juga sama ya. Jadi bukannya sembuh juga mesti tambah penyakitnya ya. Itu mungkin pemirsa, mudah-mudahan obrolan kita yang singkat ini bersama Ustadz Aden bermanfaat bagi kita semua, terutama yang tadi ada kaitan-kaitannya seperti yang sudah disampaikan Ustadz Aden. Dan kalau misalnya pemirsa memang ingin tahu lebih lanjut atau ingin mencoba melakukan metode-metode tadi yang dilakukan, silahkan bisa datang ke sini, tempat praktek saya ini biasa hari-hari terima pasien di sini tadi ya. Betul. Di rumah Ustadz Aden, dimasuknya kalau lebih mudah tuh Geria Gemilang Sakti ya, di situ tinggal tanya Ustadz depan kuburan Ustadz Aden ya. Jadi kalau ke kuburan udah pasti karena depannya kuburan ya. Jadi tinggal datang ke sini. Insya Allah dengan jalan Allah kita diberikan solusi untuk kesembuhan semua penyakit kita. Amin. Ya demikian mungkin saya bersama dengan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan pemirsa Banten TV di program Ngadu Bako kali ini. Sampai ketemu lagi di obrolan berikutnya tentu dengan tema-tema yang lain dan tokoh-tokoh yang lain masih bersama Banten TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.